Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atullah Hadian Taryanto. NIM saya 11840400023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban dari hasil ujian tengah semester mata kuliah riset aksi yang diampu oleh Bapak Rahmanur Aziz. Untuk pertanyaan pertama itu tentang penjelasan-penjelasan. Yang pertama itu tentang riset aksi. Jadi riset aksi ini itu dibangun dari dua suku kata, yaitu riset dan juga aksi. Riset di sini yaitu adalah sebuah kegiatan yang penelitian yang sistematis yang dilakukan oleh kita selaku manusia untuk menemukan berbagai hal dan juga yang ada di lapangan. Dan untuk aksi sendiri itu adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh kita selaku manusia atas hal-hal temuan yang ada di lapangan tersebut. Jadi riset aksi ini dapat dikatakan sebagai kegiatan yang learning by doing, belajar sambil bekerja. Kita mencari tahu, kita mencari pengetahuan, kita mencari hal-hal yang ada di lapangan itu untuk dijadikan sebuah ilmu dan juga pengetahuan kita ke depannya. Dan juga kita mengerjakan hal-hal yang tersebut dan juga mengatasi hal-hal yang ada di lapangan, masalah-masalah yang ada di lapangan dengan sistem pemberdayaan yang kita miliki yang dibantu dengan masyarakat setempat. Begitu. Selanjutnya poin B itu adalah fasilitator. Fasilitator itu adalah seseorang ataupun individu ataupun kelompok yang memiliki peran dan juga kemampuan dalam menyediakan segala hal yang memberikan berbagai ide, masukan dan juga membantu masyarakat, membantu setiap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang diperlukan di lapangan atas hasil dari riset yang dilakukan gitu. Fasilitator ini adalah orang yang membantu dan juga memandu, juga membawa sebuah proses yang memudahkan bagi menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Lalu ada di poin C itu partisipan. Nah, di partisipan ini adalah dalam melaksanakan suatu hal kan tentu perlu adanya partisipan. Jadi partisipan ini adalah orang yang ikut serta, itu adalah orang-orang yang ikut serta, kelompok yang ikut serta dalam berperan dalam suatu kegiatan. Partisipan adalah segala elemen stakeholder yang membantu menyukseskan segala kegiatan yang ada di lapangan. Lalu ada lobby dan negosiasi. Nah, di lobby ini dapat dikatakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain gitu. Untuk menjadi yang nantinya akan menjadi lawan bicara kita sendiri gitu. Di lobby ini biasanya dilakukan awalan sebelum kita melaksanakan kegiatan formal gitu. Biasanya ini di luar kegiatan formal. Sedangkan negosiasi sendiri adalah sebuah percakapan tawar-menawar dalam sebuah perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama gitu. Biasanya negosiasi ini dilakukan di acara-acara formal gitu. Dan inti dari negosiasi ini mencapai kesepakatan secara bersama tanpa merugikan satu sama lainnya gitu. Lalu nomor dua itu adalah relasi riset aksi yang subjek-subjek. Jadi di riset aksi ini kan merupakan kegiatan yang mementingkan proses gitu. Kita akan lebih menilai kepada prosesnya daripada hasil dan juga program-program yang kita bawa, bukan. Jadi di subjek-subjek ini gitu, kita sebagai mahasiswa nantinya yang datang ke masyarakat dan juga masyarakat di sana itu kita sebagai subjek-subjek gitu. Kita yang melihat dan juga mencari tahu masalah apa yang ada di lapangan, kita mencari tahu dan menggali kendala apa yang ada di lapangan, dan juga kita lah yang membuat ide-ide dan juga melaksanakan program tersebut gitu. Jadi subjek-subjek di sini bahwasanya kita sebagai mahasiswa yang datang di sana dan juga memiliki segala keilmuan itu, kita datang sebagai subjek dan juga masyarakat di sana juga datang sebagai subjek gitu. Mereka di sana itu sebagai subjek, mereka yang melaksanakan, mereka yang merasakan, juga mereka yang akan melanjutkan setiap program yang telah dibangun bersama-sama gitu. Lalu nomor 3 itu tentang tahapan siklus riset aksi di Sisdamas. Dalam siklus ini itu yang pertama itu ada sosialisasi awal atau soswal gitu. Di sosialisasi awal ini biasanya gitu ya, nantinya mahasiswa ataupun orang-orang yang akan datang membantu masyarakat itu datang ke daerah tersebut, datang kepada pemerintah daerahnya baik itu RT, RW atau desa untuk
diminta masyarakat itu untuk berkumpul gitu, yang memintanya, tapi pemerintahnya, bukan kita yang sebagai pendatangnya gitu. Pada sosialisasi awal ini kita memberikan gambaran-gambaran umum apa yang akan kita lakukan di sana, apa yang akan diberikan di sana gitu. Dan selanjutnya itu ada refleksi sosial. Nah, setelah kita melaksanakan sosialisasi awal, memberikan gambaran-gambaran umum kepada masyarakat gitu, maka kita perlu melaksanakan kegiatan refleksi sosial ini gitu. Oh ya, sebelum refleksi sosial ini kita itu perlu ada rempuk warga dulu gitu. Jadi rempuk warga ini adalah kegiatan setelah sosialisasi awal gitu. Rempuk warga ini tindakan lanjutan dari sosialisasi awal, yang mana kita ngobrol bersama masyarakat, itu duduk bersama, kita ngobrol-ngobrol, kita mencari tahu secara gambaran umum apa yang akan dilaksanakan ke depannya gitu. Nah, langsung ke refleksi sosial. Refleksi sosial ini adalah kita memberikan stimulus-stimulus dan juga gambaran-gambaran kepada masyarakat gitu, agar masyarakat dapat bercermin, dapat merefleksikan pada kehidupannya, apa sih yang menjadi masalah di kehidupan sosial di sana gitu, dan apa yang kendala yang ada di sana gitu, sehingga mereka benar-benar mencari tahu gitu. Pada refleksi sosial ini mereka pun bisa gitu mencatat misalkan dalam satu kertas apa masalahnya, misalkan kemiskinan gitu. Lalu setelah ada refleksi sosial, itu ada pemetaan sosial. Setelah ada refleksi sosial yang kita mencari tahu masalah kendala apa yang ada di wilayah tersebut, maka kita perlu memetakan sosial tersebut. Kita bisa misalkan mana sih kegiatan-kegiatan yang strategis, mana kegiatan-kegiatan darurat, mana yang bahaya, dan juga masalah-masalah yang perlu diselesaikan ke depannya gitu. Kita memetakan dengan baik gitu, dan juga mengkelompokkan dengan baik bersama masyarakat gitu, bukan hanya mahasiswa dan juga pendatang yang akan memberikan ide-idenya gitu. Lalu ada pengorganisasian masyarakat gitu. Setelah ada pemetaan sosial, kita mengelompokkan masalah yang ada di sana, maka kita perlu mengorganisasikan masyarakat yang ada di sana. Kita mencari orang ataupun kelompok yang nantinya menjadi pelaksana, ada yang menjadi pengawas gitu, dan juga eh, mempekerjakan gitu masyarakat dan juga organisasi-organisasi yang ada di sana, kayak misalkan LSM, Karang Taruna, dan lain-lain. Lalu ada perencanaan partisipatif. Nah, pada perencanaan partisipatif ini hasil dari pembentukan organisasi sosial tersebut, kita menyusun dan memahami hasil dari si eh, perencanaan sosial tersebut gitu. Apa-apa yang akan dikerjakan dalam perencanaan ini kita menyiapkan secara matang gitu. Lalu ada sinergi program. Sinergi program di sini adalah maksudnya kita selain harus mencari ide gitu, membuat ide, kita pun harus membuat sinergi dengan pihak-pihak lain gitu, dengan lembaga lain yang akan membantu berjalannya program ini gitu. Seperti kita misalkan datang kepada pemerintah daerah, kita datang kepada perusahaan swasta untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di situ gitu. Lalu ada pelaksanaan program. Nah, ini adalah inti dari si riset aksi tersebut gitu. Atas ide-ide, atas masalah-masalah yang dikumpulkan, pemetaan, dan juga hal lainnya, maka pelaksanaan program ini adalah hal yang penting gitu. Dan juga partisipatif di sini ada hal yang penting yang perlu dilakukan oleh kita semua gitu. Karena tanpa ada partisipatif dan adanya kerjasama satu sama lain, mungkin kegiatan ini akan berjalan tidak sebagaimana mestinya gitu. Lalu yang terakhir pada siklus itu adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring di sini adalah pemantauan gitu. Maksudnya kita itu memantau jalannya si program tersebut bagaimana gitu. Sosialisasi awal kita itu bagaimana sih, kita perlu monitoring dan juga mengevaluasi segala hal yang kurang gitu. Ketika misalkan ada yang kurang, maka kita perlu melakukannya dengan baik gitu. Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini diharapkan kita bisa menjalankan program juga kegiatan tersebut itu berkelanjutan gitu. Tanpa adanya kita yang datang ke tersebut, masyarakat dapat mandiri. Dan nomor 4 itu tentang pemberdayaan pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang ada di video tersebut. Jadi dari video yang didapatkan, dan juga saya mengambil referensi dari Al-Quran sendiri gitu ya, dari surat Yusuf gitu ya, yang menceritakan tentang Nabi Yusuf tersebut. Jadi karakter si Nabi Yusuf ini memang benar-benar orang yang cakap gitu, visioner, bijaksana, inovatif, dapat dipercaya juga. Beliau ini adalah negosiator ulung, mementingkan kesejahteraan rakyatnya, dan juga
kalau yang di video tersebut dikatakan bahwasanya Nabi Yusuf ini adalah cinta wilayah. Maksud cinta wilayah di sini, Nabi Yusuf ini benar-benar ingin menciptakan masyarakatnya itu sejahtera, ingin menciptakan keadaan yang di sana itu benar-benar baik. Itu masalah-masalah yang ada di sana itu perlu diperbaiki dan perlu dibangun oleh masyarakat itu sendiri secara bersama-sama. Lalu tahapan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu ya, pemberdayaan Nabi Yusuf itu yang pertama itu Nabi itu tidak serta-merta memberikan ide dan juga teguran kepada masyarakat, akan tapi Nabi Yusuf ini membuka pembicaraan kepada masyarakat secara luas gitu, kepada rakyatnya gitu, terutama di rakyat Mesir ini. Nabi Yusuf memaparkan penjelasan apa yang akan terjadi nantinya, apa yang perlu dilakukan, lalu membuka dialog dengan rakyatnya, mencari tahu masalah dan juga keluhan masyarakat apa sih yang terjadi gitu, yang dihadapi. Nah, dengan begitu maka Nabi dan masyarakat pun mengetahui masalah dan juga kendala yang terjadi di sana gitu, sehingga di sana bersama-sama membuat kelompok dan juga mencari solusi dan juga ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu Nabi pun membuat sebuah rencana gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Kalau dicontoh di video tersebut itu membuat rencana untuk membuat lumbung padi, lumbung gandum gitu. Karena apabila gandum tidak disimpan oleh masing-masing di rumah itu akan membusuk hangat, tapi dengan bekerja sama membuat lumbung gandumnya khusus itu akan menyimpan gandum itu secara lama gitu. Di sini juga Nabi juga bukan hanya sebagai orang yang pintar berbicara dan juga cakap, tapi juga sebagai fasilitator yang ulung gitu. Beliau ini memberikan ide, memberikan masukan, dan juga memberikan bantuan-bantuan kepada rakyatnya yang diperlukan. Lalu dengan adanya rencana tersebut, maka Nabi pun mengajak juga bekerja sama dan juga memaksimalkan partisipasi masyarakat gitu, rakyatnya dengan baik atas rencana tersebut ya. Dengan adanya rencana tersebut, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu akan berjalan dengan lancar gitu. Selain dengan perencanaan tersebut, setelah jadi pun Nabi pun melaksanakan pemantauan dan juga evaluasi gitu, apa-apa saja yang kurang, apa-apa saja yang perlu diperbaiki, sehingga Nabi Yusuf ini dalam melaksanakan pemberdayaan itu benar-benar learning by doing dan juga benar-benar melakukan pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya gitu. Dengan begitu adanya sinergi antara Nabi dan juga rakyat ini, maka program tersebut berkelanjutan, berjalan dengan baik, sehingga rakyat itu makmur dan juga masalah-masalah yang sebelumnya terjadi itu dapat diselesaikan gitu. Mungkin sekian dari penjelasan saya dan jawaban saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.